Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi setiap kita anak-anaknya yang mau selalu berharap kepada Tuhan. Iya, saya mau menyapa semua kita yang ada di Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Juga yang ada di luar negeri, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua negara-negara bagian yang ada dalamnya. Kita mau tetap dekat dengan Tuhan ya saudara, karena hanya dekat Tuhan saja kita bisa terus kuat, sehat, dan menghadapi semua persoalan di hidup kita. Yuk kita nyanyi satu pujian yang akan menguatkan iman kita. Ini lagu dulu tapi sangat membangkitkan iman kalau kita nyanyi dengan sungguh. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan sama-sama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa saudara? Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lebih lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Lebih lagi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi ya, kita mau dengan iman katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin Tuhan. Karena daripada-Mu lah keselamatan kami Tuhan, amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, amin, amin. Saudara, saya pengen bacakan satu kesaksian untuk membuat iman kita semakin kuat. Ya, kalau hari Minggu begini kita lebih santai ya saudara. Iya. Ada satu kesaksian yang saya percaya juga pasti akan memberkati kita dan tetap kuat untuk kita mengikut Tuhan Yesus ya. Nah, ini ada satu kesaksian saudara. Shalom, selamat malam Ibu. Ya, ini kesaksiannya agak panjang. Ya, selamat malam Ibu, saya mau menceritakan tentang kemurahan Tuhan dalam hidup saudara kami ya. Dia menderita 3 penyakit ya, sakit di usus buntut, TBC dan dan hipertensi ya. Usus buntunya sudah dioperasi. Ya, usus buntunya telah dioperasi dan selesai operasi 2 hari dia dibawa pulang ke rumah kami. Dia dari kampung
ya, dan tinggal hanya menunggu pemulihan di rumah kami. Dan karena menunggu mau cek kembali ke rumah sakit, makanya dia harus nginap di rumah saya. Semenjak dia nginap di rumah kami di rumah harus selalu kan pakai masker semua ya. Dan yang lebih aneh lagi Bu, semenjak dia ada di rumah kami diserang kuasa kegelapan. Rupanya dia masih ada simpan ilmu gelap. Satu hari dia minta saya untuk mengeluarkan keris yang katanya ada tertanam dalam tubuhnya. Ya, dia bilang ya dia mau buang keris yang ada tertanam di dalam tubuhnya. Dia bilang bahkan dia mau semua ilmu yang ada dalam dirinya itu dikeluarkan. Ya, dan dia kasih satu syarat. Dia bilang kalau mau mengeluarkan keris dari dalam tubuhnya itu harus menyiapkan 7 macam bunga, 7 macam kembang, ya, dan juga jeruk purut, daun selasih, darah ayam merah, dan darah perawan katanya. Lalu saya menjawab dia kalau saya tidak percaya dengan semua itu, tetapi saya hanya percaya bahwa kuasa Tuhan yang sanggup mengeluarkan semua ilmu hitam dan kuasa gelap. Lalu kami setiap malam mendoakan dia Bu. Dan dia berkata dia mulai rasa seperti terbakar, panas ya. Dia juga tidak bisa menyebut nama Yesus. Setiap kali dia kambuh sakitnya ya, katanya nyawanya itu kayak mau dicabut ya. Lalu kami bergumul dan berperang dengan kuasa gelap yang ada dalam tubuhnya Bu. Dan satu hari dia bilang kepada saya bahwa dia mau bertobat dan mau dibebaskan dari setiap kuasa kegelapan yang ada dalam tubuhnya. Dan satu kali di malam Senin tepatnya penyakitnya kambuh lagi. Lalu dia meminta saya untuk mendoakan dia. Sebelum mendoakan dia, saya bertanya kepada dia, apa dia sungguh-sungguh mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia bilang, iya saya mau. Saya mau sungguh-sungguh percaya dan saya mau bertobat atas semua dosa yang pernah saya lakukan. Dan sebelum saya berdoa Bu, saya ambil air dan saya curahkan minyak urapan. Lalu air itu saya doakan dan air itu saya percikan ke seluruh ruangan rumah kami. Karena anak saya juga, anak asuh saya satu sering kemasukan roh jahat dari tubuhnya dia katanya. Dia sudah sekarat. Anak saya yang perempuan sama anak saya yang laki pegang dia saat itu. Air yang tadi juga saya percikan ke tubuh dia. Lalu dia membuka mata dan meronta-ronta. Lalu saya lumurkan dia dengan minyak urapan. Sesudah itu saya baru berdoa. Kami mulai penyembahan dan saya pegang tangannya. Rasanya tenaganya sangat kuat sekali, seperti 10 orang. Karena ada tenaga keris dan kuasa hitam yang tertanam di dalam tubuhnya. Tapi puji Tuhan Bu, sosok yang besar yang ada dalam tubuhnya juga dia takut menatap mata saya. Kami terus berdoa dan kami menengking dia di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ilmu yang ada di dalam tubuhnya keluar saat itu. Bahkan keris yang ada di dalam tubuhnya keluar lewat mulutnya dimuntahkan. Mungkin keris kecil ya saudara. Dan dia pun akhirnya sadar dan dia ambil keris itu dari mulutnya lalu disimpan di dalam botol. Lalu akhirnya kami buang keris itu keesokan harinya. Dan sebelum saya buang saya berdoa dulu Bu. Puji Tuhan semenjak terlepas dari kuasa gelap malam itu juga dia sudah mulai ikut saya berdoa. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tadinya dia gak suka menyebut nama Yesus saja dia tidak bisa saudara. Dan saat itu dia bisa ikut berdoa. Dan selesai doa dia bilang tubuhnya terasa ringan. Dan tidak ada lagi beban. Ya sekarang dia sudah pulang ke kampung. Dan dia bilang kalau nanti dia telepon saya, dia minta saya terus mendukung dia lewat doa di telepon. Ya saya terima kasih Bu Debbie, semenjak kami mengikuti mesbah doa dan hikmat kehidupan, iman kami semakin dikuatkan. Tadinya ya saya takut untuk mengusir kuasa-kuasa gelap begitu dan memang benar-benar awam. Tetapi sekarang saya tidak takut lagi Bu.
Ya, karena roh Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih, salam dari kami dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, ya, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Itu yang saya maksudkan. Kenapa kalau ada orang konseling ngomong ada kuasa kegelapan dapat, saya selalu bilang berdoa dulu sendiri. Ya, saudara, ada kadang-kadang yang ya bertanya, Bu, saya bisa apa? Saya kadang-kadang ada yang bilang, Bu, rumah saya ada kuasa gelapnya. Saya bilang doakan pakai minyak urapan. Minyak urapan tuh bukan doktrin gereja, saudara. Itu ada di dalam firman Tuhan. Dikatakan kalau ada yang sakit, hendaknya ya kamu mendoakan minyak itu dan oleskan kepada tubuh yang sakit ya. Minyak itu berbicara tentang, itu hanya sarana, saudara. Lalu kita berdoa, kita taruh kuasa Tuhan ya di atas, di dalam minyak itu kita olesi di pintu rumah kita dengan iman. Itu bukan hanya dilakukan oleh seorang pendeta. Saya selalu berkata, saudara pun bisa melakukan hal itu. Bayangkan ibu ini, mereka awam, tidak pernah mendoakan orang kuasa kegelapan pelepasan. Saya aja belum pernah mendoakan orang keluar keris dari mulut. Ya, tapi ibu ini dahsyat, saudara, ya. Dan dia bilang sejak dia ikut mesbah doa, dia ikut khotbah-khotbah dan juga hikmat kehidupan, dia bilang imannya bertumbuh dan dia mulai tahu kebenaran. Kalau ada apa-apa jangan cari pendeta, karena Yesus berkata kuasa itu akan diberikan kepada semua orang yang sungguh-sungguh percaya. Bukan kepada pendeta, tetapi Tuhan bilang kuasa ini, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Engkau akan menginjak ular dan kalajengking demi namaku. Ya, firman itu ya dan amin bagi orang yang mau percaya. Hari ini ayo kita bangkit. Tuhan sedang memanggil banyak di antara saudara. Coba saudara lihat, ya ada orang lain yang datang dari kampung, ya belum menerima Yesus, lalu didoakan pelepasan keluar keris tanpa harus pakai kembang 7 rupa, darah perawan, darah apa. Ya, dan karena memang orang kalau hidup dengan kuasa kegelapan dia tersiksa, saudara. Jiwanya itu harus dimerdekakan. Saudara gak perlu telepon saya, gak perlu telepon pendeta. Saudara punya kuasa. Kenapa? Roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Ayo saudara, ini waktu-waktu hari-hari terakhir kita mau melihat kuasa Roh Kudus dicurahkan. Kuasa Tuhan di samping kiri kananmu ada begitu banyak jiwa yang harus dilayani. Begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Begitu banyak orang yang merindukan lawatan Tuhan. Siapa yang harus pergi? Siapa yang harus melepaskan mereka yang terikat seperti ini? Saya jauh kalau datang ke Kalimantan sana. Tetapi saudara yang sudah mengalami dan mengetahui kebenaran, ya jangan cari pendeta, cari Tuhan. Cari Tuhan, berseru kepadanya. Dia Tuhan yang hadir bagi siapa saja yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Ya saudara, saya percaya lewat kesaksian ini kita semua mendapatkan sesuatu yang baru. Kita mengerti kebenaran yang benar. Ya jangan titip doa sama pendeta, jangan cari pendeta tapi engkau sendirilah. Waktu engkau mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ada kuasa dalam hidupmu bahkan untuk melepaskan. Dahsyat loh, bisa keluar keris dari mulut, saudara. Memang ada yang seperti itu. Dan Tuhan itu luar biasa. Yuk kita mau sama-sama, saudara. Kita mau terus cari Tuhan. Lewat mesbah doa ini kita mau terus dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Hanya bersekutu dengan Tuhan kita memperoleh damai, sejahtera, sukacita yang harus kita bawa bagi orang lain. Mari datang pada Tuhan malam ini, katakan, Tuhan kami pun mau dipakai oleh Tuhan dengan kuasa yang dahsyat hari-hari ini. Kami percaya Tuhan memberikan itu bukan hanya bagi orang yang menjadi pendeta atau majelis atau siapapun, tapi bagi kami yang membuka hati. Kami ingin selalu berada dekat dengan Engkau, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin. Oh,
kerinduan kami Bapa. Bersekutu dengan kuasa-Mu, bersekutu dengan hadirat-Mu, bersekutu dengan kasih-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Tinggal dalam hadirat-Mu selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya kami rindukan bersekutu denganmu. Haleluya, tinggal dekatmu, menikmati kuasa-Mu. Kami rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau yang memilih kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Engkau yang memilih kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu di dunia ini, menyatakan kuasa dan kasih-Mu Bapa. Engkau yang luar biasa bagi kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya. Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Amin. Mari lebih lagi saudara katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan,
Mari lebih lagi saudara katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang kuasanya terlebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan kami terlalu besar dan tidak pernah terlambat. Tuhan, janji-Mu ya Tuhan menolong hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Mari dengan iman katakan, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa, tak pernah terlambat kasih-Mu, kuasa-Mu menolong kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang kuasanya lebih besar dari semua kuasa yang ada dalam dunia ini. Tidak ada yang perlu kami takutkan. Kuasa Tuhan lebih besar. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu hidup kami, kami percaya ditaklukkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami menaklukkan segala bentuk kedagingan kami, dosa-dosa yang begitu mengikat kami taklukkan di dalam nama Yesus. Biar hari ini Tuhan Engkau terus mengingatkan kepada kami. Saudara, malam hari ini khususnya Tuhan mau ingatkan kepada kita semua. Saudara yang masih menyimpan ilmu-ilmu hitam, saudara yang masih menyimpan kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, mari mulai berdoa. Mari mulai perkatakan, Tuhan, ya kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar. Kalau ada ilmu-ilmu apapun, guna-guna opo-opo yang masih saudara pegang, ya ilmu-ilmu kuasa kegelapan, saudara mau berkata, Tuhan kami mau lepaskan semua itu, karena itu adalah berhala, itu adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kalau hari ini engkau sudah percaya pada Tuhan, lepaskan semua itu yang masih mempercayai ramalan-ramalan, ya buang semua itu. Yang masih percaya kepada sio-sio, buang semua itu. Engkau harus hanya percaya pada firman Tuhan. Jangan menyimpan berhala yang lain dalam hidupmu, agar Tuhan memberkati kita dan tidak murka terhadap hidup kita. Mari katakan, Tuhan kami hanya percaya pada kuasa-Mu, kami hanya percaya pada firman-Mu, bukan kepada yang lain. Semua roh-roh dunia yang ada di dunia ini miskin, dan roh-roh yang firman Tuhan berkata, roh-roh dunia yang miskin, yang malang, roh-roh yang tidak ada kekuatan apa-apa dibanding kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Terus perlengkapi kami di hari-hari ini, menyambut kedatangan Tuhan datang kali yang kedua, kami kedapatan layak dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dalam segala hal kami kudus Tuhan, kudus dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Sampaikan isi hati-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami, sampaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan ada banyak hal yang baru yang kita dapatkan dari Tuhan. Baik, pembacaan kita hari ini akan kita teruskan Yesaya pasal yang ke-16. Saudara, saya percaya setiap firman memberikan kita pemahaman. Walaupun ayatnya pasalnya dari Yesaya terus, tapi banyak pemahaman yang baru. Jangan bosan, beginilah kalau saudara mau sekolah Alkitab. Ini namanya kita sekolah Alkitab saudara, tapi gak dapat gelar ya. Tapi gak apa-apa, yang penting saudara mengerti dan kita semakin hari semakin tahu, semakin dibukakan kebenaran. Ya buktinya kayak ibu yang bersaksi tadi, akhirnya berani doa pelepasan. Ya langsung hadapannya dengan keris yang keluar dari mulut. Wah, hebat itu saudara ya. Ya, mari kita lanjutkan pembacaan ayat yang pertama. Yesaya 16 ayat yang pertama. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung putri Sion, seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Ya, ayat 3. Berilah nasihat
Pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Ayat 4, biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dan kasih setia. Dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Iya saudara, ya setelah diserang oleh Asyur, ya para pengungsi di Moab akan melarikan diri ke Sela yang terletak di wilayah Edom menuju selatan, ya. Orang-orang Moab yang putus asa dan mencari perlindungan, ya, ke Yehuda akan mengirim upeti berupa domba ke Yerusalem, ya. Jadi demi mereka itu mendapatkan perlindungan, mereka kirim kepada pemerintah Yerusalem, ya, yaitu upeti domba-domba. Yerusalem akan merupakan tempat pengungsian yang aman untuk sementara waktu. Yesaya menasihati Yehuda untuk menerima para pengungsi ini sebagai tanda belas kasihan selama masa penghancuran yang dilakukan oleh musuh, saudara. Ya, jadi Yesaya meminta agar memberikan nasihat, memberikan nubuatan itu akan terjadi nanti supaya Yerusalem menerima mereka para pengungsi yang melarikan diri itu, yang membawa kambing domba itu, ya. Ya, ayat yang ke-6 di sana berkata begini, saudara. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Ya, bayangkan ya, Moab itu udah angkuh, ya, congkak, ya, sudah kecongkakan dan kegemasannya, gak gemas, ya, cakap anginnya omong kosong, bicara kosong cakap anginnya. Ya, sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis Kir Hareset, biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yeser, ya, Yiser, dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Jadi ini akan terjadi. Ya, pada masa penghancuran di Moab, segala kesombongan, keangkuhan, kue kismis berbicara tentang kenikmatan yang mereka nikmati di Moab, ya, ketika mereka menikmati kebun anggurnya, penghasilannya, ya, penguasa-penguasanya itu negara yang merasa mereka itu aman. Makanya saudara, kalau hari-hari ini kita merasa kita masih bisa menikmati semua yang enak, yang nikmat, jangan takabur, tetap ingat Tuhan dan tetaplah jadi orang yang mau menolong orang lain. Ya, itu cara kita satu-satunya untuk menjaga hidup dalam kerendahan hati. Banyak-banyaklah menolong orang, saudara, ya. Dari situ itu tanda sebagai kita ini tidak takabur, saudara, tapi kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di sini dikatakan, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Semua itu, ayat yang ke-10 berkata, telah lenyap sukaria. Ya, ayat 10, telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai, tiada lagi pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kota kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa.
Ya, pengirik anggur memerah sari buah anggur dengan menumbuk buah-buah itu, saudara, ya. Dan dengan kaki telanjang, tidak memakai alas kaki, ya. Itu adalah puncak dari musim menuai. Suatu masa sukacita besar, ya, dari kebun anggur. Tetapi sukacita penuaian akan segera berakhir karena bangsa itu secara sombong mengabaikan Tuhan dan memberontak terhadapnya. Tuhan membuat semuanya menjadi sunyi sepi. Ada orang-orang yang datang kepada saya berkata, dulu diberkati, dulu kaya raya, tetapi ketika kaya melupakan Tuhan, hidup dengan keinginannya sendiri, memberontak dari Tuhan dan melakukan segala macam dosa. Lalu akhirnya mereka jatuh terperosok, saudara. Sekarang tidak lagi memiliki apa-apa. Ini berbicara tentang satu keadaan terkutuk. Ketika kita sedang bersuka cita atau apapun keadaan kita hari ini, tetaplah bergantung pada Tuhan. Jangan takabur, jangan sombong, saudara. Ya, ayat 12 berkata di sana, maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat-tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Pada saat bangsa Moab mengalami murka Tuhan, mereka akan pergi mencari berhala dan dewa-dewa mereka sendiri. Mereka akan naik ke tempat kudus yang menurut mereka itu tempat kudus, tempat dewa-dewa mereka. Ya, akan tetapi mereka tidak akan melihat ada apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Karena tidak ada satupun dari berhala-berhala itu yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, kita mungkin lari dari kesulitan kita sehari-hari, mencari jalan kita sendiri. Ya, mungkin mencari pekerjaan, teman, kesenangan, atau bahkan suatu ide religius buatan manusia. Ya, tetapi pengharapan kita satu-satunya hanya terletak pada Tuhan. Dialah satu-satunya pribadi yang bisa mendengar dan menolong kita. Saudara, jangan pernah lari kepada apapun. Apalagi kalau hidup masih menyimpan berhala-berhala. Seperti yang tadi kesaksian kita dengar. Ya, menyimpan ilmu-ilmu hitam dalam dirinya. Ya, keris disimpan dalam diri. Ada banyak orang itu yang masih menyimpan ilmu hitam, kuasa gelap. Dia pikir dengan kuasa-kuasa itu dia bisa sukses. Ya, dia menyimpan pegangan-pegangan yang diberikan mungkin oleh orang tua. Saudara, ya, kalau itu bukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan, maka mari kita buang semua ilmu-ilmu hitam itu. Karena percayalah, itu hanya akan membawa kesengsaraan. Lihat kesaksian tadi, ya. Ibu itu punya saudara dari kampung yang akhirnya sakit, 3 macam sakitnya, saudara, ya. Udah diabetes, darah tinggi, TBC, ya udah semua penyakit diborong. Kenapa? Karena ada kuasa kegelapan dalam dirinya, ada keris, ada ilmu-ilmu hitam. Ya, jangan mencari dewa-dewa lain yang bukan kepada Tuhan. Kenapa? Allah kita adalah Tuhan yang cemburu. Ya, jadi jangan pernah menduakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hanya mau tetap percaya kepada Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Lalu dikatakan di sana, kita lanjut ayat 13. Itulah, ya, firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Ayat 14 di sana dikatakan, maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tidak berkuasa. Kita melihat, saudara, apa yang dibangun oleh manusia dalam keangkuhan akan diruntuhkan oleh Tuhan. Ya, di sini dikatakan, saudara, ayat 13 dan 14. Ya, Tiglat Pileser III menyerbu Moab pada tahun 732 Masehi. Ya, Tiglat Pileser III menyerbu Moab pada tahun 732 Masehi. Sanherib menyerbu Moab pada tahun yang sama juga dengan tahun penyerbuan di atas Yehuda. Ya, dengan tahun yang sama dengan penyerbuan Yehuda. Tahun 701 sebelum Masehi, peristiwa pertama terjadi 3 tahun setelah nubuatan Yesaya.
yang menandai Yesaya sebagai nabi sejati. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, bangsa Israel melihat nubuatan itu digenapi di depan mata mereka sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesaya itu terjadi. Ya, misalnya ayat 14 ini dikatakan, maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Jadi saudara, Sanherib menyerbu Moab pada tahun yang sama dengan tahun penyerbuan kepada Yehuda, yaitu tahun 701 sebelum Masehi. Peristiwa pertama terjadi 3 tahun setelah nubuat Yesaya. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu terjadi. Sekarang juga banyak ya orang yang bernubuat-nubuat. Tapi kita harus waspada, uji segala nubuat itu. Ya, lihat apakah itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi jangan sembarang bernubuat. Kalau bukan dari Tuhan, itu namanya halusinasi. Banyak orang berkata nubuat, ya, tetapi kalau itu hanya halusinasi, jangan membawa-bawa nama Tuhan, bahaya saudara. Kalau saya sih lebih suka firman aja yang pasti-pasti. Kalau tidak yakin dari Tuhan, tidak usah bernubuat. Kenapa? Cuma supaya kita bisa dibilang hebat atau berkuasa. Jangan saudara ya, nubuat itu harus benar-benar dari Tuhan dan teruji dan terbukti seperti apa yang Yesaya katakan. Ya, selanjutnya kita percaya aja sama firman Tuhan. Ya, nubuatan-nubuatan yang umum apa, kalau hidupmu tuh enggak bertobat ya pasti hidupmu hancur. Ya, kalau hidupmu itu memang hukum Tuhan ya, tapi kalau bernubuat tentang sesuatu, sekarang kita akan banyak dengar nubuat tahun depan akan terjadi begini, akan ada bencana yang besar, akan ada ini. Ya, harusnya bernubuat itu sebelum corona ini ada yang bernubuat misalnya ya, tahun 2020 akan ada virus, itu nubuatan. Ya, tapi kalau sudah begini baru mau nubuatin besok tahun depan akan begini-begini, aduh, ya kita uji lagi saudara ya. Kenapa? Karena kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya karena kedagingan lalu ada nubuat-nubuatan yang tidak benar. Karena itu ya, ujilah segala sesuatu kata firman Tuhan. Mari kita tetap berpegang pada firman supaya kita tidak diombang-ambingkan. Baik, sudah selesai pasal ini yang ke-16. Besok kita lanjut ayat yang pasal yang 17. Mari saudara, kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Jangan kepada dewa-dewa atau berhala-berhala, tapi kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari demi hari, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau berkata malam ini, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami terlebih besar dari segala kuasa apapun di dunia ini. Dan kami sudah melihat bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Hanya kepadamu kami percaya. Mari dengan iman perkatakan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi, mari dengan iman, yakin dan percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Kami tidak perlu takut apapun karena kami punya Tuhan yang besar. Ajar kami menempatkan iman percaya kami hanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bahkan malam hari ini kami bersyukur kalau Tuhan menempatkan kami Tuhan di atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bawa bangsa kami untuk sungguh-sungguh bangkit menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan segala kuasa-kuasa kegelapan di bangsa ini kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan. Tidak ada lagi ilmu-ilmu hitam perdukunan, tidak ada lagi ilmu-ilmu yang dibawa kepada kuasa lain selain kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan mencengkeram bangsa ini dengan kuasa yang besar. Tidak ada kematian massal terhadap Indonesia, yang ada pertobatan massal bagi bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan hikmat marifat Engkau berikan buat mereka. Berkati semua jajaran kabinet menteri mereka untuk sungguh-sungguh bekerja sama-sama bergandengan tangan bagi kepentingan bangsa dan kemajuan bangsa ini. Engkau memberkati semua Tuhan aparat-aparat negara yang terlibat bekerja bersama-sama, TNI, Polri. Tuhan memberkati, berkati mereka, berikan Tuhan senantiasa kebenaran-Mu ada di dalam institusi ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati Tuhan lembaga ini menjadi lembaga yang sungguh-sungguh Bapa, dalam perkenanan-Mu tidak ada satupun yang disembunyikan atau ketidakbenaran yang ada di dalamnya. Tapi Tuhan sungguh-sungguh memberkati mulai dari yang atas sampai yang ke bawah. Hidup dalam kebenaran. Berkati keluarga mereka, anak istri mereka ada sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Berkati Bapa semua tim medis, dokter, perawat yang ikut menangani COVID-19. Tuhan menyertai, jauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan semua yang sudah terinfeksi Tuhan sembuhkan. Kami tahu tidak ada kematian massal di atas bangsa kami, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus COVID-19 ini dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa setiap keluarga demi keluarga yang ada di atas bangsa ini, yang terus berseru kepada Tuhan. Berkati setiap pernikahan-pernikahan, berkati setiap suami istri yang selalu bertekun dalam doa, berkati anak-anak. Terus ada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan di atas bangsa ini. Terjadi hujan pertobatan di setiap keluarga, sehingga ada keluarga yang sehat, ada bangsa yang sehat. Biar anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati dalam studinya, berkati dalam pekerjaannya, berkati di dalam kuliahnya, berkati Tuhan. Bahkan jodohnya kami berdoa Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik buat anak-anak kami, agar mereka senantiasa Tuhan menggenapi rencana Tuhan. Berkati untuk setiap mereka yang merindukan memiliki anak keturunan. Tuhan berikan keturunan ilahi. Bahkan kami berterima kasih untuk orang-orang yang sudah banyak WA yang masuk mengalami mujizat, sudah diberikan kehamilan oleh Tuhan. Kami melihat sungguh luar biasa campur tangan-Mu Bapa. Kami berdoa, percayakan kepada setiap suami istri keturunan untuk mereka melahirkan anak-anak keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan Tuhan berbicara di atas tempat tidur mereka, menyatakan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang sakit apapun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa Tuhan. Bahkan kalau mereka juga minum obat, berkati obat-obatan Tuhan. Tuhan menyertai setiap mereka juga yang hari-hari ini sedang bergumul keluar dari ikatan dosa, ikatan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, ikatan homoseksual, lesbian, ikatan kemabukan, pesta pora, ikatan yang terikat dengan rokok, dengan minuman keras, dengan narkoba, yang terikat dengan perjudian, yang terikat ketakutan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian. Kami berdoa dalam nama Yesus dilepaskan. Karena kami tahu Roh Kuduslah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Berkati setiap bangsa-bangsa Tuhan yang terus berdoa bergumul,
Ya Tuhan, untuk terus boleh menang menghadapi semua tantangan zaman. Bahkan Engkau yang sudah memilih para pendoa-pendoa di negara-negara manapun yang sudah mereka setia berdoa. Di 5 benua kami menyerahkan Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa. Bahkan tidak ada kematian massal karena virus ini, tapi ada kebangkitan massal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan apa yang Engkau butuhkan, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara tetaplah kuat, setia dalam Tuhan, karena orang yang setia dan mengandalkan Tuhan akan tetap memperoleh kekuatan yang baru. Kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini, mesbah doa ini buat saudara, keluarga, temanmu, supaya mereka juga boleh dikuatkan. Jangan lupa ya, sempatkan untuk pencet tombol subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday.